Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang sistem informasi SDM. Perkenalkan, nama saya Alexandria Salsabila, NPM 1850761. Pengertian sistem informasi SDM. Sistem informasi SDM merupakan salah satu unit organisasi yang di dalamnya terdiri dari berbagai individu yang mengolah data sumber daya manusia dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi komputer. Hal tersebut dihasilkan dari suatu kolaborasi antara teknologi informasi dengan ilmu manajemen sumber daya manusia. Sistem informasi sumber daya manusia menjadi salah satu hal penting yang dibutuhkan setiap perusahaan. Dalam aktivitas manajemen, terjadi sistem POAC, yaitu Planning, Organizing, Actuating, dan Control, yang pastinya sangat membutuhkan adanya sistem tersebut. Dengan data-data ini, kemungkinan kebenaran dalam pengambilan keputusan dan perencanaan lebih besar. Mengingat, manajer tidak selalu mengenal karyawan satu persatu, maka sistem ini sangat membantu untuk mengetahui data karyawan. Karena berhubungan langsung dengan setiap karyawan, sistem SDM akan membantu perusahaan dalam menganalisis kinerja individu. Karakteristik informasi yang dipersiapkan dalam sistem informasi SDM yaitu: yang pertama, timely, tepat waktu; kedua, accurate atau akurat; ketiga, concise atau ringkas; keempat, relevan; yang kelima, complete atau lengkap. Kemudian adanya manfaat dari sistem informasi SDM yaitu: yang pertama, database yang lebih terorganisir. Dengan adanya sistem informasi SDM, tidak perlu menyimpan dan menumpuk berkas-berkas terkait karyawan dan perusahaan. Segala bentuk informasi yang dibutuhkan sudah disimpan di dalam satu lokasi sehingga mudah untuk diperbarui. Kedua, meningkatkan efisiensi. Diterapkannya teknologi dalam suatu sistem tentunya mampu meningkatkan sistem efisiensi waktu. Prosesnya akan lebih cepat dan juga mudah, seperti proses pengajuan cuti. Semuanya bisa dilakukan dengan aplikasi. Baik, nama saya Rival Sofino. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang ketiga, ada meningkatkan produktivitas, yaitu bila perusahaan sudah berhasil memangkas waktu dalam seluruh urusan yang sifatnya manual, maka karyawan pun bisa melakukan pekerjaan lainnya atau bisa lebih fokus dalam menerapkan strategi demi mencapai tujuan perusahaan. Yang keempat, memudahkan karyawan. Dengan memiliki sistem informasi SDM yang baik, karyawan juga akan lebih mudah dalam mengurus keperluan administratif. Yang kelima, menjelaskan tugas dan tanggung jawab secara spesifik. Sistem ini bermanfaat untuk menjelaskan setiap divisi di perusahaan agar setiap karyawan bisa memahami job description dan menjalankan tugasnya secara baik. Yaitu selanjutnya ada fungsi penerapan sistem informasi SDM yang terdiri dari perekrutan dan penerapan SDM. Sistem ini membantu pihak HRD pada organisasi untuk memperoleh data pada proses penerimaan karyawan baru. HRD wajib mengikuti perkembangan terbaru mengenai peraturan pemerintah yang bisa mempengaruhi praktik ketenaga kerjaan dan menginformasikan ke pihak manajemen agar menyesuaikan kebijakan yang berlaku. Yang kedua, manajemen data. HRD menyimpan segala data yang berhubungan dengan karyawan dan memprosesnya untuk menjadi informasi yang dibutuhkan oleh pemakai. Yang ketiga, ada pemutusan hubungan kerja dan administrasi tunjangan. Seorang karyawan yang bekerja pada suatu instansi perusahaan pasti akan menerima paket tunjangan. Nominalnya akan diberikan berdasarkan ketentuan perusahaan serta performa karyawan, baik itu dari pekerjaan, kehadiran, dan lain-lain. Seluruh informasi ini bisa diperoleh dengan menggunakan sistem informasi SDM. Selanjutnya, ada model sistem informasi SDM. Model sistem informasi SDM bisa kita lihat dari sisi input. Adapun model sistem dari sisi input yaitu: 1. Subsistem penelitian sumber daya manusia, yang di dalamnya akan menghimpun data terkait proyek penelitian tertentu seperti penelitian suksesi, analisis, evaluasi jabatan, serta penelitian keluhan karyawan. Yang kedua ada subsistem
yaitu sistem informasi akuntansi. Subsistem ini akan menyediakan data terkait akuntansi untuk HRIS, sehingga akan ada basis data yang terdiri dari informasi lengkap terkait sumber daya manusia, baik itu yang berhubungan dengan finansial ataupun non-finansial. Yang ketiga ada subsistem intelijen SDM, menghimpun data yang berhubungan dengan SDM organisasi dan mencakup berbagai hal di bawah ini. Intelijen pemerintah. Pemerintah akan menyediakan data dan juga informasi agar pihak perusahaan bisa menerapkan berbagai peraturan terkait ketenagakerjaan masyarakat. Yang kedua ada intelijen pemasok. Pihak pemasok akan menyediakan berbagai data serta informasi untuk kebutuhan perekrutan karyawan baru. Yang ketiga ada intelijen serikat pekerja. Seluruh data dan informasinya akan digunakan dalam berbagai hal pengaturan kontrak kerja antara serikat pekerja dan juga perusahaan. Yang keempat, intelijen masyarakat global. Informasi yang ada di dalamnya akan menjelaskan hal terkait sumber daya lokal seperti pendidikan dan juga perumahan. Informasi tersebut bisa digunakan oleh karyawan serta komunitasnya agar bisa terintegrasi dengan baik. Yang kelima, ada intelijen masyarakat keuangan, yaitu seluruh data dan informasi terkait ekonomi untuk perencanaan personil. Yang keenam, ada intelijen kompetitor, memberikan informasi terkait kegiatan personalia yang berasal dari perusahaan pesaing dan informasi karyawan yang bisa saja Anda rekrut. Nah, selanjutnya di sisi output terdapat 6 subsistem, yaitu subsistem perencanaan kerja. Informasi yang digunakan oleh manajer akan digunakan untuk perencanaan karyawan dalam jangka waktu panjang dan jangka waktu pendek. Informasi tersebut juga bisa digunakan untuk menganalisis perputaran tenaga kerja dan juga anggaran biaya. Yang kedua ada subsistem perekrutan. Informasi terkait pengadaan baik itu secara internal ataupun eksternal yang umumnya berupa market karyawan, perekrutan, jadwal interview, dan juga analisis calon karyawan. Yang ketiga ada subsistem manajemen angkatan kerja, yaitu informasi untuk mengelola SDM dalam suatu organisasi yang mencakup pelatihan, evaluasi, relokasi, suksesi, serta kedisiplinan perusahaan. Yang keempat ada subsistem tunjangan. Di dalamnya terdapat informasi terkait upah serta kompensasi yang umumnya berhubungan dengan jam kerja dan kehadiran karyawan. Perhitungan upah dan bonus karyawan serta analisa tunjangan. Yang kelima ada subsistem benefit. Subsistem ini berbeda dengan kompensasi. Di dalamnya terdapat dana pensiun yang mampu memberikan manfaat lebih untuk karyawan. Yang keenam ada subsistem pelapor lingkungan, yaitu informasi dalamnya ini terkait keluhan yang dirasakan oleh karyawan seperti kesehatan, kecelakaan kerja, serta lingkungan kerja. Kemudian keunggulan pengelolaan SDM dengan sistem dan manual. Adapun keunggulan dari pengelolaan SDM dengan sistem yaitu yang pertama, seluruh tugas bisa dikerjakan melalui satu sistem dengan cepat dan otomatis. Sedangkan pengelolaan SDM dengan manual, setiap tugas yang dilakukan oleh beberapa ahli tenaga. Yang kedua, menggunakan sistem teknologi yang canggih, memungkinkan terjadinya human error. Pengelolaan SDM dengan sistem. Yang ketiga, bisa diakses di mana saja dan kapan saja. Dengan manual yaitu tidak bisa diakses di mana saja sehingga karyawan membutuhkan HR dan harus datang ke kantor. Yang keempat, pengelolaan SDM dan sistem terkoneksi dengan jaringan internet, memungkinkan dapat bekerja di mana saja dan kapan saja. Sedangkan pengelolaan SDM dengan manual, karyawan harus datang ke kantor untuk mengerjakan tugas. Dan kemudian yang kelima, pengelolaan SDM dan sistem yaitu lebih hemat biaya, sedangkan yang manual kurang menghemat biaya karena harus menggaji karyawan. Sistem informasi SDM merupakan sebuah aplikasi dan database client server atau berbasis jaringan. Dan adapun beberapa data yang diolah antara lain yang pertama, data SDM yaitu biografi, keluarga, pekerjaan, cuti, pendidikan, keahlian bahasa, bakat, kursus, dan minat. Yang kedua, mutasi yaitu jabatan, pangkat, atau golongan. Dan yang ketiga adalah masa pensiun. Di sini ada beberapa pertanyaan yang bisa dijawab, yaitu yang pertama, apakah dengan adanya informasi SDM membantu toko online dalam menjalankan bisnis?
Yang kedua, sebutkan dan jelaskan karakteristik informasi yang dipersiapkan dalam sistem informasi SDM. Yang ketiga, tuliskan fungsi penerapan sistem informasi SDM dan pentingkah fungsi penerapan ini jika diterapkan dalam toko online. Yang keempat, jelaskan 6 subsistem output dalam model sistem informasi SDM dan bagaimana cara mengaplikasikannya dalam toko online. Yang kelima, bagaimana cara menerapkan sistem POAC dalam aktivitas manajemen. Oke, sekian dari pertanyaan yang ada. Atas kesempatannya kami ucapkan terima kasih.